Oke, kita buka dulu dari pergerakan transfer di Eropa. Ini yang paling hangat adalah pergerakannya tiba-tiba yang gue cukup kaget adalah Anthony Gordon. Nah, gue belum terlalu baca secara detail tuh yang ada apa yang aturan 1+1 tuh apa? 1:1. Itu yang gue belum terlalu inget ya. Tapi yang pasti kan berarti gue agak sedikit kaget karena kan kemarin wacananya untuk beli Rashford aja 30-40, Barca agak sedikit kesulitan lah dari sisi. Lu dengan deal ini ketahuan bahwa Fabrizio Romano itu cuman dapat gosip-gosip doang. Emang dia bahas ini kan enggak? Bahas dia. Dia bahas Gordon ke Barca. Iya. Gue tahu dari setelah dikontrak. Enggak. Setelah dikontrak gosipnya mana ada? Oh, gosipnya. Iyalah. Iya, cuman hebatnya Fabrizio Romano kan gosip. Iya. Here we go, mendadak nggak ada gosip-gosip Gordon. Artinya dia ke-skip. Iya cukup. Ini tapi emang menurut gue cukup cepet sih nih kayaknya si Gordon. Kayaknya mungkin Banget. Justru gue bilang transfer kayak gini itu lebih penting daripada gosip-gosip sebelumnya nggak jelas. Iya, tapi lu kalau lihat Fabrizio Romano kan 1 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, dia udah announce kan. Iya. Nah ini kan nggak ada. Mungkin memang belum secara intens kali ya. Kalau dia 1 hari sebelumnya, artinya itu udah deal. Iya, bisa jadi. Itu udah deal. Tapi gimana? Lu kan punya pandangan soal pemain Inggris yang overpriced dan overrated. Enggak. Gue tanya sama lu. Kalau lu harus beli dengan harga segini, 70 juta, kan harganya sama sama Gyökeres. Iya. Lu pilih mana, Gyökeres atau Gordon? Beda skema, buat Enggak. skema beda sih coach. As a player. Gue Gordon sih. Lu Gordon. Kalau lu pilih disuruh milih antar Gordon atau Sesko dengan harga yang sama juga. Gordon gue. Sama. Karena dia juga bisa main sebagai false nine. Gue juga. Karena dia lebih pintar aja, lebih skillful, lebih punya speed, dan dia punya killer instinct, dan dia bisa main sebagai winger kiri. Iya. Oke, sama gue juga. Daripada Gyökeres, gue mending Gordon. Jadi ini pembelian yang bagus buat Barca. Kalau lu lihat Barca depan juga tipis. Iya. Ya kan, Yamal, Lewandowski cabut, kita nggak hitung. Yang musim depan Yamal, Rafinha, Ferran Torres. Rashford belum tentu. Rooney Bargi itu level Fulham. Iya. Ngerti nggak? Terus sekarang tambah Gordon. Mungkin kalau Rashford masuk, Rashford artinya 6 orang untuk 3 tempat. Nggak mewah-mewah amat. Berarti lo meng-rate dia cukup bagus dong dengan harga segini. Gordon, iya. Striker berapa sih harganya? Rata-rata striker kan gila semua harga striker. Iya. Gue cukup impresif dengan pemain ini. Iya. Ini orang memang kelebihannya adalah dia punya kemampuan pressing yang cukup bagus, stamina-nya oke. Dia punya visi, itu yang susah. Iya. Tapi dengan gaya mainnya coach, kan dia selama ini mainnya di tim yang counter-counter doang. Oke, sekarang kita tanya. Setuju nggak kalau gue bilang permainan di IPL itu paling fisikal di dunia? Iya. Oke. Menurut di La Liga kurang fisikal. Iya. Kita ambil contoh Alvarez. Yang di situ untuk gue ya so-so banget. Iya. Di ATM jauh lebih berhasil. Iya. Ya, kenapa? Karena kurang fisikal. Dan Gordon kalau dibanding secara fisik ya sama Gyökeres sama Sesko ya kalah. Iya. Iya kan? Iya. Dia lebih ke fisiknya Alvarez. Iya. Jadi lebih cocok untuk La Liga. Iya sih. Tapi kan dia bukan nomor 9 murni coach. Maksudnya kalau suruh milih nomor 9 murni kayak Vlahovic sama siapa? Osimhen. Maka dari itu tergantung tacticalnya. Dan kalau lu lihat sepak bola modern nyaris nggak ada pakai 9 murni. Iya. Tapi menurut gue sih cukup shocking ya. Karena gue juga shocking tapi shockingnya happy. Iya. Karena gue juga melihat ada kombinasi yang cocok memang dengan gaya mainnya Hansi Flick dengan Gordon ini. Iya. Terlepas kalau menurut gue harganya kemahalan. 70 karena kan 70 pounds kan berarti 80 juta euro kan. Iya. Ini paling menurut gue 50 juta pounds, 60 juta pounds lah harusnya. Rata-rata kan segitu striker. Iya. Kalau Gyökeres Sesko juga 70 harganya mah. Mending Gordon. Itu jelas overpriced kan. Kita setuju kalau itu overpriced. Tapi kan beda. Karena kan lu juga harus mengakui nomor 9 sekarang susah dong mencari kan. Justru itu yang membuat market mereka melambung kan. Iya. Jadi kalau dibandingin sama nomor 9 ya menurut gue. Tapi kalau lu 70 antara Gyökeres atau Vlahovic atau Osimhen, mending gue pilih Gyökeres atau Vlahovic atau Osimhen. Iya. Ya lagi pula kan. Tapi kalau
Berarti kan ini kalau kayak gini kesempatan lo buat nyari satu striker lagi yang gajinya gede susah dong. Enggak. Yang lu harus, yang kalau gue jadi Barca ya, gue permanenkan Rashford. Oh. Cuma 30 juta, iya. udah main di situ, nggak harus jadi inti, jadi pelapis aja. Iya kan? Dan udah lumayan bagus. Iya, dan lumayan bagus untuk pelapis, dan udah bisa adaptasi di situ. 3 bulan terakhir kan Rashford cadangan juga di Barca. Tapi cuma 30 juta. Dari mana lu dapat striker selevel Rashford 30 juta? Kembali lagi masalah duit. Karena Barca juga butuh pemain kreatif, contoh, atau pemain belakang. Winger kiri butuh, center back baru butuh. Siapa tahu Araujo Nejo, masa lu mau ngandelin Gerard Martin? Ya itu dia dari Gordon yang tiba-tiba sudah personal agreement. Kita lihat angkanya berapa dan apakah efek dominonya. Karena kalau gue baca-baca ini membuat Rashford agak sedikit sulit lah kalau memang untuk jadi permanenin, karena mungkin ya itu ada prioritas lain yang mereka mungkin kejar, mungkin Vlahovic, mungkin ngejar back juga. Tapi ya bisa juga Rashford dipermanenin tanpa beli nomor 9 lagi, karena menurut gue dengan sepak bola modern Hansi Flick sebenarnya dia Gordon sama Ferran Torres digonta-ganti juga sebenarnya bisa jadi striker. Nggak perlu benar-benar nyari nomor 9 murni yang menurut gue sekarang udah jarang punya yang benar-benar berkualitas, harganya juga masih bisa dibilang murah.